warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, pembelajaran pada hari ini kita lanjutkan, namun ibu ingatkan kepada kita semuanya agar untuk kita sama-sama mengikhlaskan diri niat belajar karena Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah, maka ia tidak akan memperoleh pahala. Nah, jadi sesuatu hal yang kecil jika diniatkan ikhlas karena Allah, dia akan berefek besar karena niatnya tulus karena Allah, maka prosesnya pun akan baik, akan sempurna, dan hasilnya pun insya Allah akan memperoleh hasil yang maksimal. Begitupun dengan pembelajaran kita hari ini, jika ikhlas belajar karena Allah, tidak dengan terpaksa, maka insya Allah yang sedikit kita belajar meskipun daring berefek dan bermanfaat berkat di hari kemudian, bahkan hingga kita tua, kan juga hingga kita kelak berada di alam barzah. Artinya apa? Ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir dan menjadi ladang amal untuk kita, dan bisa bermanfaat ketika kita wafat, di saat kita tidak ada satupun yang menolong, yaitu yang hanya dapat menolong hanyalah amal kita, dan amal kita inilah dari ilmu yang kita pelajari. Baik, pada pembelajaran minggu lalu kita udah belajar tentang sifat-sifat wajib, kemudian juga tentang menghormati orang tua atau akhlak terhadap orang tua. Kita akan mengulang tentang pembelajaran akhlak terhadap orang tua, yaitu akhlak kepada orang tua itu memang benar-benar harus kita jaga, harus kita hormati orang tua kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maknanya apa? Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu, dan janganlah kamu berkata dengan perkataan yang kasar, dan berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, itu maknanya. Jadi kepada orang tua kita harus menghargainya. Sekali-kali jangan tingkat berkata saja tidak boleh. Mama nih, ayah ini, segala sesuatu itu nggak boleh. Baru aja nggak boleh. Bukan berarti tidak boleh, namun memukulnya, menamparnya, membentaknya boleh. Tidak, tingkat saja tidak boleh, apalagi hal yang lainnya. Jadi untuk kita sama-sama belajar dan mengontrol diri untuk kita dapat memuliakan orang tua kita, harus sabar menghadapi orang tua, harus selalu bersyukur kepada Allah dengan dikaruniakan orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita itu adalah pintu surganya di dunia untuk memperoleh ridha Allah. Nah, karena doa-doa yang ada pada orang tua cepat dikabulkan. Ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Jika semua orang tidak ridha kepada kita, namun orang tua kita ridha kepada kita, maka tidak ada masalah. Semua masalah itu satu solusi dengan ridha orang tua. Maka kita harus benar-benar mendapatkan ridha kedua orang tua. Kemanapun kita pergi, hidup kita akan lempeng, mudah semuanya urusan kita. Tidak akan ada kesulitan-kesulitan karena adanya restu kedua orang tua. Nah, jadi ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, agar hidup kita itu semuanya berjalan dengan baik, mulus. Nah, walaupun setiap orang yang hidup itu pasti ada ujiannya, namun ujian itu tidak akan memberatkannya karena kita memperoleh ridha Allah melalui ridha kedua orang tua. Nah, materi pada pembelajaran hari ini tentang akhlak kepada guru. Penting sekali kita untuk berakhlak dan beradab kepada guru. Sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu,
Apa yang dimaksud dengan akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu sikap atau perbuatan yang ada pada diri seseorang yang mengakar padanya tanpa ada suatu pertimbangan ketika ia melakukan sesuatu tersebut. Jadi akhlak itu adalah hal yang sudah mengakar pada dirinya, dia tidak perlu berpikir untuk melakukannya. Memang itu adalah cerminan atau jati dirinya. Nah, itu adalah akhlak. Nah, guru, siapakah guru itu? Guru itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita, mengajari kita, mengasihi kita, mengasuh kita, serta menjadikan kita untuk menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya. Jadi guru itu adalah orang yang berperan memberikan ilmu kepada kita, memberitahukan kepada kita sesuatu yang belum kita ketahui menjadi tahu, dan dengannya kita belajar tentang menjadi lebih baik hari ini daripada sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, barang siapa yang memuliakan seorang guru, maka ia telah memuliakanku, dan barang siapa memuliakanku, maka ia telah memuliakan Allah. Jadi guru itu maknanya adalah pewaris para nabi. Kenapa pewaris para nabi? Karena nabi itu tidak mewarisi harta, tidak mewarisi jabatan, tidak. Namun seorang nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, sesungguhnya ia adalah mendapatkan warisan dari nabi. Pentingnya kita menjaga akhlak terhadap guru sebagaimana pentingnya kita memperoleh ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya penerang di kala kegelapan. Ilmu itu yang menjaga kita. Sedangkan harta yang kita jaga. Ilmu itu apabila kita gunakan akan terus bertambah, sedangkan harta apabila digunakan akan terus habis. Pemilik harta akan banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu akan selalu dihormati. Nah, jadi orang yang berilmu adalah orang yang harus dimuliakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Orang yang memiliki ilmu itu lebih mulia. Nah, jadi kita benar-benar harus memuliakan seorang guru karena ilmunya yang ada pada dia. Kita harus memuliakan seorang guru bukan karena itu kebutuhan guru, tidak. Justru itu adalah kebutuhan kita kepadanya. Apa kebutuhan kita kepadanya? Kita butuh ilmunya. Dengan kita memuliakan guru, kita akan mendapati keberkahan ilmu. Apa itu keberkahan ilmu? Ilmu yang kita dapatkan akan terus bermanfaat dan bertambah-tambah kebaikan dengan ilmunya. Maka kita harus memuliakan guru, mendoakan guru. Mendoakan guru itu juga bukan karena guru tersebut butuh doa kita, tapi karena kita butuh pada guru kita. Nah, Imam Syafi'i itu adalah seorang yang alim. Ketika di hadapan seorang guru, ketika ia belajar, ia membuka kertasnya, membuka halaman-halamannya itu dengan sangat-sangat pelan. Kenapa? Ia bertanya, temannya bertanya, kenapa wahai Syekh, engkau membuka dengan sangat pelan? Karena aku ingin menghormati guruku. Aku ingin menjaga dan menghormati Imam Malik sebagai guruku. Aku tidak ingin mengganggunya. Sebegitu hormatnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, sehingga ilmu yang diperoleh oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik itu sampai sekarang berkah. Padahal Imam Syafi'i itu adalah ulama yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi ilmunya masih kita rasa sampai saat ini. Kenapa? Karena keberkahan ilmunya yang ada pada dirinya hingga bermanfaat kepada kita. Salah satu yang menyebabkan ilmu Imam Syafi'i itu berkah adalah karena akhlak beliau terhadap gurunya. Nah, jadi beliau benar-benar menjaga akhlaknya kepada gurunya. Nah, apa saja akhlak murid terhadap guru? Bagaimana akhlak yang harus ditampilkan oleh seorang murid kepada gurunya? Yang pertama, mulai dari hati, yaitu ketika ada guru benar-benar ingin belajar dan jadilah diri sebagai gelas kosong. Bagaimana maksudnya? Ketika belajar dan bertemu seorang guru itu menganggap dirinya adalah orang yang belum tahu apa-apa, orang yang tidak memiliki ilmu sedikit pun. Sehingga apa? Ketika ia belajar, ketika ia bertemu dengan guru, ia mampu menyerap semua ilmu yang ada, yang diberikan oleh seorang guru kepada dirinya. Benar-benar masuk ilmunya itu
kepada hati. Benar-benar masuk ilmunya dalam hati, tidak hanya dalam pikiran, bahkan lewat, hanya sekedar lewat. Yang kedua, yaitu dia mendoakan gurunya dan mendoakan tersebut benar-benar dengan ikhlas. Dia berdoa, ya Allah, salah satu doanya, ya Allah, tutuplah aib guruku padaku. Nah, jika seorang murid ditutupi aib guru kepadanya, maka itu salah satu tanda bahwa hatinya telah bersih. Nah, Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya lewat dan lenyap seketika, namun juga untuk diamalkan, diresapi, dan diimani, kemudian dilakukan dengan ikhlas, tulus karena Allah. Karena orang yang berbakti kepada guru, dia berakhlak baik kepada guru, adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu sangat bagus. Itu adalah tuntutan agama. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.